Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama Bunda Yulia. Apa kabar bunda-bunda hebat semua? Sehat selalu ya, dan semoga Allah berikan kemudahan serta kelancaran rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, Boyo mau sharing mengenai budgeting rumah tangga. Sebetulnya ini video udah dibikinnya udah 2 minggu yang lalu ya bun. Tapi karena kemarin itu Boyo lagi males, kemudian baru diedit, dan anak-anak lagi pada sakit, pilek, batuk, kayak gitu ya. Nah jadi alhasil ini baru diupload. Walaupun terlambat, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Apa yang Boyo sharingkan di sini bukan niatan untuk ria ataupun apa ya bun, tapi menyemangati biar kita semua tetap semangat dalam menjalankan peran kita sebagai ibu rumah tangga, yang tentunya salah satunya adalah mengatur keuangan rumah tangga kita supaya biar sehat sampai akhir bulan. Untuk budgeting bulan ini hanya sekedar coretan-coretan yang Boyo tuangkan ke dalam buku. Nah, kali ini Boyo merubah cara atau teknisnya ya bun. Sekarang Boyo mau membagi dulu uang yang harus Boyo bayarkan secara transfer. Nah, untuk teman-teman semuanya yang memang banyak pengeluaran yang via transfer, contohnya untuk dana pendidikan anak, SPP-nya via transfer, kemudian cicilan rumah atau cicilan yang lainnya atau kontrakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di list apa-apa aja uang yang kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan via transfer. Nah, ini Boyo rekap ya bun. Nah, di antaranya salah satunya adalah yang pertama yaitu SPP anak-anak, kemudian uang keamanan lingkungan, kemudian ada lagi wifi dan lain sebagainya yang sudah Boyo list di sini. Nah, tentunya hal yang pertama adalah kita harus tahu dulu income kita. Terkadang kan kita ada yang mempunyai pendapatan yang berbeda-beda setiap bulan ya, yang tidak tentu, kemudian ada yang tentu juga. Nah, kalau misalkan ada yang tidak tentu, tentunya harus dicek dulu, kemudian ditotalkan berapa, kemudian baru kita list kebutuhan-kebutuhan yang akan kita keluarkan. Nah, bunda semuanya, jadi setelah kita mendapatkan gaji, hal utama yang harus kita lakukan adalah bayarkan semua kewajiban-kewajiban kita terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita list kebutuhan rumah tangga kita. Nah, yang via transfer, cepatlah transferkan uang yang harus dikeluarkan untuk kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya, cairkan uang secara cash, jadi metode cash ya bun, untuk bisa kita poskan ke dalam posnya masing-masing. Biar tidak cepat kepake sana sini, jadi sesuaikan dengan yang sudah kita poskan. Nah, metode ini Boyo lakukan untuk bulan Maret ini karena bulan-bulan sebelumnya terus terang ya bun, untuk kebutuhan Boyo terutama karena anak-anak sudah pada besar, SPP-nya juga udah pada tinggi-tinggi gitu. Sementara gaji Pak suami yang memang tetap dari tahun ke tahun, sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Nah, kemarin-kemarin atau bulan-bulan sebelumnya terus terang Boyo itu belum bisa menabung. Walaupun menabung, ujung-ujungnya masih kurang. Akhir-akhirnya, uang tabungan kita ambil kembali. Nah, dengan cara ini udah sampai pertengahan bulan ini alhamdulillah nih. Jadi keuangan itu agak sedikit membaik. Boyo bisa nabung walaupun hanya menabung secara recehan. Nah, jadi dicoba ya dengan metode coret-coret yang sederhana seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, lanjut di kebutuhan bulanan kita. Yang pertama adalah belanja bulanan. Oke, kita belanja bulanan berapa setiap bulannya? Tentunya setiap keluarga berbeda-beda kan? Nah, kita list berapa atau kita cantumkan berapa nominalnya. Kemudian belanja mingguan atau misalkan belanja untuk sayuran. Kalau untuk belanja bulanan sudah pada tahu ya, seperti belanja kering-kering gitu ya, kayak sabun, kemudian odol, kemudian perlondrian dan lain sebagainya. Nah, untuk belanja mingguan Boyo bagi menjadi 4 minggu karena Boyo biasanya walaupun
belanjanya secara harian karena tidak sempat ke pasar. Nah, Buyu bagi menjadi 4 minggu aja nih Bun. Nah, setiap minggunya Rp250.000. Kemudian ada susu kotak, kemudian ada arisan, gas dan galon. Nah, gitu ya, untuk semuanya kita totalkan. Nah, selanjutnya kebutuhan yang lain, contohnya bensin suami, kemudian, nah di sini Buyul ubah nih metode untuk uang jajan anak-anak. Nah, untuk bulan ini Buyu mengeposkan untuk uang jajan khusus jajan anak-anak ya Bun. Kalau bulan-bulan sebelumnya biasanya Buyu ngambil uang jajan itu dari uang pegangan sehari-hari. Alhasil untuk uang pegangan sehari-hari itu membengkak banyak sekali karena jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan yang lainnya. Makanya untuk bulan ini Buyu bagi menjadi atau terpisah gitu antara uang jajan anak-anak sama uang pegangan harian untuk kebutuhan memang kebutuhan rumah tangga kita. Nah, sehingga dengan terpisahnya uang jajan anak-anak sama uang pegangan sehari-hari kita, alhasil uang jajan anak kita bisa arahkan dan diatur sedemikian rupa ya Bun. Bukannya kita mengekang anak-anak atau kebebasan anak-anak untuk jajan, tapi kita belajar, memberikan niatkan untuk mendidik kepada anak-anak kita biar hemat, biar tidak banyak jajan di luar, ya seperti itu. Nah, kemudian Buyu alhamdulillah bisa nabung atau menyisihkan sedikit, walaupun sedikit ya alhamdulillah bisa disyukuri lah ya Bun. Dan tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sisanya uang pegangan sehari-hari. Nah, ini Buyu videonya kejar-kejaran banget nih Bun, kecepatan ya, sehingga dubbingnya itu dipercepat aja nih. Jadi setelah itu uang cash kita masukkan ke dalam dompet pintar seperti ini. Walaupun sudah buluk dompetnya dan sudah rusak, tapi insya Allah masih bisa dimanfaatkan ya Bun. Bisa pakai amplop juga nggak masalah. Dan seperti ini dipisah-pisah antara uang bulanan, belanja sayur, arisan, gas galon, jajan anak-anak. Jadi nantinya itu kalau misalkan kita mau jajan, ambillah dari uang yang sudah diposkan. Jadi jangan ngambil dari uang yang lainnya gitu Bun, nanti bisa repot gitu. Jadi bisa kemana-mana uang yang sudah kita poskan, sehingga kita bisa konsisten menjalankannya. Jadi jangan sampai comot uang untuk yang lainnya dari pos uang yang lain. Jadi harus sesuai dengan uang yang sudah kita poskan. Contoh hal kecil ya Bun. Nah misalkan Buyu mau jemput Zikran nih pulang sekolah. Dia kan per harinya bisa 10.000 atau sampai 5.000 sampai 10.000 rupiah. Nah kita ambil nih dari jajan uang jajannya atau pos uang jajannya itu 10.000. Nah, tapi ditekankan nih 5.000 per hari. Oke, dia mau jajan 5.000 atau 10.000 tapi besok enggak gitu kan. Seperti itu. Jadi harus ada penekanan seperti itu. Niatkan untuk mendidik aja Bun. Kalau misalkan kita dengan keuangan yang ngepas seperti ini, sehingga kita harus rela berkorban ya, rela untuk berjuang demi kehidupan kita dan kebaikan anak-anak juga. Intinya kita harus tega. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan yang lebih ya untuk kita semuanya, untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tahu bahwa mencari uang itu sangat susah dan harus penuh dengan kerja keras ya. Untuk mendidik seperti itulah niatkannya. Kalau dari kecil anak kita sudah diberikan kemudahan segala-galanya, baik dalam hal kemauan atau keinginannya dia, misalkan untuk jajan atau yang lainnya, biasanya anak tumbuh dengan kurang menghargai jerih payah, kurang menghargai kerja keras, sehingga menganggap enteng segala sesuatunya. Nah, niatkan ya untuk mendidik mereka, anak-anak kita, buah hati kita. Nah, langkah selanjutnya ini adalah biasanya Buyu mencatat pengeluaran harian. Nah, sebetulnya agak ribet juga sih, tapi bagi para pejuang untuk
kehidupan yang lebih baik lagi, keuangan rumah tangga kita, hal ini adalah perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya kita tahu pengeluaran harian kita itu melebihi dari budget nggak sih? Nah, jadi dicatat nih, misalkan tanggal 27 belanja di Indomaret berapa, belanja sayuran berapa, beli ayam berapa, atau jajan anak berapa, catat. Kemudian perharinya di total berapa. Nah, sehingga kita bisa evaluasi lagi nih dari hari ke hari. Oh ya udah, ternyata kemarin itu banyaknya di uang jajan anak nih. Nah, uang sekarang harus dikurangi untuk jajannya atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman, ibu-ibu yang memang sudah berpenghasilan lebih, patut disyukuri ya Bun. Nah, karena kita sebagai para pejuang untuk keuangan yang lebih baik, tentunya hal ini adalah sangat perlu dilakukan supaya keuangan keluarga tambah membaik lagi, sehingga tidak defisit atau sehingga kita tidak ada hutang sana sini. Oke Bun, lanjut ya. Nah, kita bisa bersedekah juga dengan cara sedekah subuh, uang 1.000 per hari. Setelah sholat subuh kita niatkan, hajatkan untuk apa-apa. Nah, walaupun 1.000 tapi itu insya Allah bermanfaat. Tapi disesuaikan juga ya dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya 1.000 ya 1.000. Kita mampunya 50.000 sehari, 50.000 boleh, itu jauh lebih banyak lagi pahalanya. Nah, Bunda semuanya, jadi walaupun kita tidak bersedekah banyak, kita bisa mengumpulkan hari demi hari dengan uang recehan di kotak sedekah kita. Nah, selanjutnya Bu Yo juga mencoba menabung metode harian atau metode kalender. Nah, jadi per tanggal 1 kita masukkan uang 1.000 sampai per tanggal 30 kita masukkan 30.000. Mudah-mudahan bisa konsisten ya. Nah, untuk teman-teman, bunda-bunda semuanya yang belum bisa menyisihkan uang untuk menabung, bisa dengan metode tanggal dalam bulan tersebut ya Bun. Nah, Bu Yo juga lagi mencoba nih, mudah-mudahan bisa konsisten. Oke, Bunda semuanya, itu tadi budgeting bulan Maret Bu Yo. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya yang lagi berjuang untuk kehidupan yang layak untuk keluarga masing-masing. Lanjut nih Bu Yo dengan menu masak harian Bu Yo untuk cemil-cemilan. Nah, ibu-ibu semuanya, kali ini Bu Yo lagi membuat cemilan, yaitu bikin risol yang isinya ala-ala nih. Kebetulan Bu Yo punya toge yang belum dimasak, akhirnya Bu Yo bikin risol nih. Nah, isi toge sama telur. Nah, permulannya toge sama telurnya kita oseng-oseng aja dengan bumbu seadanya ya Bun. Lalu kita bikin risol seperti ini. Oke, ini bisa dijadikan ide untuk cemilan anak-anak kita ataupun teman nasi ya Bun. Ini cukup murah meriah dan gampang dibuatnya. Nah, ibu-ibu semuanya, demikian untuk konten Bu Yo kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Yo sampaikan dari awal sampai akhir bisa memberikan manfaat dan memotivasi untuk teman-teman semuanya. Bu Yo pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.